형 let's go 저 건물을 찾으러 Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kami yang bertema metode peramalan. Sebelum itu, ada baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Ina Safira Sinite, saya Devi Tunubus, saya Yaswarani, saya Mr. Happy, saya Happy, saya Jono Happy. Oke, stand up guys! Pengertian forecasting. Forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Lebih khusus untuk memprediksi permintaan produk di waktu mendatang. Forecasting sangat penting dilakukan ketika ada perayaan tertentu seperti Natal, Ramadan, Idul Fitri, Tahun Baru, dan sebagainya. Manfaat forecasting. Yang pertama, memprediksi masa depan bisnis, memberikan gambaran umum bagi manajemen tentang arah bisnis di tahun-tahun mendatang. Yang kedua, pelangganan lebih puas. Forecasting memberikan gambaran terkait permintaan barang di masa depan. Perusahaan jadi berpeluang selalu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, jadi selalu kekinian. Bisnis jadi selalu update akan tren pasar yang berubah-ubah. Yang keempat, mempermudah pinjaman dana. Investor akan lebih percaya pada perusahaan yang transparan akan informasi terkait bisnis beserta proyeksi di tahun-tahun mendatang. Sumber data forecasting. Yang pertama, sumber framer, informasi tangan pertama yang dikumpulkan langsung oleh pihak yang melakukan forecasting. Data didapat dari hasil berbagai kuesioner, focus group, discussion, dan wawancara. Sumber data yang paling dapat dipercaya. Yang kedua, sumber sekunder. Informasi yang dikumpulkan dan diproses oleh pihak ketiga, data diolah dan dikumpulkan dengan rapi sehingga proses forecasting menjadi lebih efisien. Metode forecasting. Metode forecasting dibagi menjadi dua, yakni metode kualitatif dan kuantitatif. Metode forecasting kuantitatif. Metode forecasting kuantitatif adalah metode penafsiran yang melibatkan perhitungan matematis. Metode ini dibagi lagi beberapa jenis. Yang pertama yaitu time series dan metode casual. Metode forecasting kualitatif. Metode forecasting kualitatif adalah metode penafsiran yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Secara kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibanding dengan forecasting kuantitatif. Namun, metode forecasting kualitatif akurasinya lebih baik dan datanya aktual. Metode ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada survei pasar, juri dari eksekutif, ada gabungan tenaga penjual. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi forecasting. Yang pertama yaitu ada sifat produk dalam bisnis. Yang kedua yaitu ada metode pemasaran. Di dalam metode pemasaran ada langsung atau tidak langsung. Yang ketiga ada volume bisnis dibandingkan pesaing. Yang keempat ada tingkat persaingan yang dihadapi. Yang kelima ada data yang tersedia. Yang keenam yaitu ada sifat permintaan produk yang dijual. Saya akan menyambung materi dari teman-teman saya, yaitu tentang metode least square. Nah, kita akan membahas tentang metode least square. Apa sih metode least square itu? Metode least square merupakan salah satu metode berupa data deret, berkala, atau time series, yang mana dibutuhkan data di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode least square data ganjil. Saya sudah memaparkan. Berikut ada datanya. Dimulai dari tahun 2014 hingga 2020. Nah, dari tahun 2014 sampai 2020 itu kita juga udah punya data penjualannya sebagai berikut. Nah, kita juga sudah mempunyai X-nya di sini. Dan ada X kuadrat di sebelah sini. X kuadrat ini pengalian dari X di sini. Dari minus 3 jadi 9, dari minus 2 jadi 4, dari minus 1 jadi 1, dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah mendapatkan hasil X Y-nya atau X dikali Y, yang artinya penjualan dikali X. 8.800 dikali minus 3 hasilnya minus 24.600.
Kemudian kita juga sudah mendapatkan totalnya di sini. Ada sigma dari Y, sigma Y 73.600 kita sudah dapatkan hasilnya. Kemudian dari akumulasi X kita mendapatkan hasil 0. Kemudian dari X kuadrat ini kita sudah mendapatkan 28. Dan total dari sigma XY yaitu 16.400. Kemudian gimana sih cara menghitungnya? Nah nih, yang pertama itu ada tahap A. Tahap A itu ada sigma Y per N. Sigma Y itu kita dapat dari mana? Sigma Y itu kita dapat dari sini, data penjualan 73.600 dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena dia ada 7 tahun yang akan kita hitung. Hasilnya ada 10.514,29. Setelah kita sudah dapatkan hasil A, kita akan menghitung hasil B dari sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan sigma XY didapatkan dari sini dan sigma X kuadrat didapatkan dari sini. Jadi bisa kita langsung tahu hasilnya sama dengan 585,71. Kemudian kita tinggal menjumlahkan karena sudah mendapatkan nilai A dan nilai B. Jadi A plus B sama dengan 10.514,29 ditambah 585,71. X sama dengan 11.100. Jika ditanya tahun ke 2025 itu gimana ngitungnya? Kita tinggal hitung Y 25 dan dimasuk dengan nilai A dan B, kemudian segini hasilnya. Terima kasih.